Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toha Hazim dari kelas 12 DPIB 1 akan menyampaikan beberapa materi tentang konsep dasar menggambar konstruksi jalan yang meliputi perkerasan lentur atau flexible pavement, kemudian perkerasan kaku atau light pavement, kemudian yang terakhir adalah perkerasan komposit. Yang pertama adalah perkerasan lentur yang meliputi untuk lapisannya adalah tanah dasar atau subgrade, kemudian lapisan pondasi bawah atau subbase course, kemudian lapisan pondasi base course, kemudian lapisan permukaan surface. Kemudian yang kedua adalah perkerasan kaku yang terdiri dari lapisan tanah dasar, pondasi bawah, dan beton semen. Tanah dasar atau subgrade adalah permukaan tanah atau pembukaan galian yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Pada umumnya, pemadatan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk tetap dari macam tanah tertentu akibat beban lalu lintas. Kemudian sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. Kemudian daya dukung tanah yang tidak merata sukar ditentukan secara pasti pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya atau akibat. Kemudian lapisan pondasi bawah atau subbase course biasanya terdiri atas lapisan dari material berbutir atau granular material yang dipadatkan. Fungsi pondasi bawah antara lain untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Kemudian untuk efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya. Kemudian untuk pencegahan tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. Yang terakhir kemudian sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian lapisan permukaan. Lapisan permukaan atau surface course adalah bagian perkerasan yang paling atas. Lapisan ini terdiri atas campuran mineral, agregat, dan bahan pengikat yang biasanya terletak di atas lapisan pondasi. Kemudian tentang fungsi lapisan pembukaan tanah antara lain sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda, kemudian sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan kerusakan akibat cuaca, kemudian sebagai lapisan aus. Pada umumnya sama dengan untuk lapisan pondasi, namun dengan persyaratan yang lebih tinggi. Penggunaan bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, dan selain itu bahan aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik yang berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. Pemilihan bahan untuk lapisan permukaan perlu dipertimbangkan kegunaannya, umur rencana, serta penahapan konstruksi agar dicapai manfaat yang besar-besarnya dari biaya yang dikeluarkan.
Kemudian tanah dasar atau subgrade. Lebar tanah dasar atau subgrade adalah lebar, kerataan, kemiringan, melintang, keseragaman, daya dukung. Untuk daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian Siber in situ sesuai dengan SNI 03 1731 1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 03 1744 1989. Fungsi tanah dasar tidak terlalu menentukan, artinya bahwa perubahan besarnya daya dukung tanah dasar tidak berpengaruh terlalu besar pada nilai konstruksi perkerasan kaku. Kemudian pondasi bawah atau subbase core. Bahan pondasi bawah dapat berupa bahan berbutir, stabilisasi atau dengan beton kurus, giling, padat, kemudian campuran beton kurus atau land mix konkret. Kemudian beton semen. Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur atau flexure strength. Umur 28 hari yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan 3 titik. Besarnya secara tipikal secara 3-3 MPa 30-50 kg per cm persegi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.